Oke, nah ada soal pertama di sini tentang seorang pedagang yang mempunyai tambahan modal Rp1.600.000. Dia ingin membeli meja seharga Rp200.000 per unit dan lemari seharga Rp400.000 per unit. Tokonya hanya dapat memuat tambahan 7 unit meja dan lemari. Keuntungan dari penjualan 1 unit meja adalah Rp30.000 dan 1 unit lemari Rp50.000. Dan tentukan keuntungan maksimumnya. Dalam penyelesaian soal program linier dalam bentuk soal cerita, langkah pertama yang kita butuhkan adalah membuat model matematikanya. Tadi, dari soal tersebut, diketahui ada lemari dan meja, dan yang ditanyakan adalah keuntungannya. Berarti nanti, yang menjadi variabel X dan variabel Y bisa kita nyatakan sebagai meja dan lemari. Di sini meja, di sini lemari. Lalu komponen pendukungnya di sini adalah modal. Ada modal. Modal untuk sebuah meja adalah Rp200.000, dan untuk sebuah lemari adalah Rp400.000 dengan total modal yang dipunya Rp1.600.000. Lalu ada kapasitasnya. Kapasitasnya adalah 7 unit, di mana 7 unit ini kita nggak tahu lemari berapa, meja berapa, maka kita anggap sebagai X dan Y saja di sini. Lalu ada keuntungan, untung. Dia keuntungan untuk meja Rp30.000 dan untuk lemari Rp50.000. Nah, si keuntungannya ini dialah yang nanti akan menjadi fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Sehingga ketika kita nyatakan dalam suatu fungsi, di sini dalam pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan, kita punya Z atau fungsi objektifnya di sini adalah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Kemudian kita punya fungsi kendala yang pertama di sini adalah kapasitas mebelnya ya. Tambahannya adalah 7 dengan meja dan lemari. Berarti ada X ditambah Y sama dengan 7. Karena kapasitas maksimalnya 7, kita tidak bisa memuat lebih dari 7, maka kita gunakan kurang dari sama dengan. Kemudian ada modal nih, modalnya 200.000, 400.000, 1.600.000. Kita bisa sederhanakan, di sini nolnya ada 5, boleh kita hilangkan, coret ya, nolnya juga 5. Di sini juga sama nolnya 5, sehingga nanti bisa kita dapat 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 16. Sama alasannya seperti tadi ya. Maksimal modalnya adalah 1.600.000, jadi kita nggak bisa belanja lebih dari itu. Dan tentunya X bakal lebih besar sama dengan 0, mejanya pasti wujudnya ada, dan lemarinya juga wujudnya ada, pasti lebih dari 0. Nah, inilah adalah fungsi kendalanya. Langkah berikutnya, kita selesaikan dengan memilih, bisa menggunakan metode titik uji ataupun menggunakan garis lidik. Kali ini kita akan coba bahas dengan metode titik uji. Maka dari fungsi kendala yang udah kita dapat ini, boleh kita gambar sketsa grafiknya ya, sketsa daerah himpunan penyelesaiannya. Simpel aja. Sekarang ketika X-nya 0, berarti kita tutup X-nya. Untuk pertidaksamaan pertama kita punya Y-nya sama dengan 7. Y-nya sama dengan 7. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu ketika Y-nya yang sama dengan 0 kita tutup, maka X-nya sama dengan 7. X-nya 7. Kita tarik garis ke sana. Kurang dari berarti arsirannya ke kiri ya. Kurang dari arsirannya ke kiri. Kemudian untuk pertidaksamaan kedua, ketika X-nya kita tutup, 16 dibagi 4. Berarti 4 ya. Ketika Y-nya yang kita tutup, 2X sama dengan 16, berarti X-nya adalah 8 kurang lebih. Lalu tinggal kita garis ke sana dan kurang dari arsirannya ke kiri, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, dalam metode titik uji, kita pilih titik-titik pojok yang masuk dalam daerah himpunan penyelesaian, yaitu ada di sini, dan ada di sini. Sebetulnya di sini juga memuat ya, tapi karena maksimum nggak mungkin kita pakai 0,0, hasilnya bakal 0. Titik yang di sini kita punya yaitu 0,4. Sebelah sini kita punya 7,0 dan sebelah sini kita lakukan eliminasi terlebih dahulu. Siapa yang kita eliminasi? Tentunya dua fungsi kendala ini ya. Mari kita lanjutkan, kita eliminasi. Karena di sini variabel X dengan koefisiennya belum sama, kita coba samakan dulu kali 2 ya. Untuk yang ini kali 2, sehingga jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 7 kali 2, 14. Lalu yang ini tetap 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Kita kurangkan. 2X dikurangi 2X 0, 2Y dikurang 4Y negatif 2Y sama dengan 14 dikurang 16 negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 adalah 1.
Y-nya sudah dapat 1, tinggal kita cari X, boleh langsung ke sini ya. X ditambah Y sama dengan 7. X ditambah 1 sama dengan 7, maka X sama dengan 6. Nah, di sini kita punya hasil eliminasinya adalah 6,1. Setelah itu baru kita uji, yaitu untuk titik 0,4, sehingga nilai Z-nya akan jadi 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 4. Yang mana nilai Z-nya ini akan kita peroleh 30.000 kali 00, 50.000 kali 4, 200.000. Berikutnya ada 6,1, berarti nilai Z-nya sama aja dengan 30.000. Kita kalikan 6 ditambah 50.000 dikalikan 1. 30.000 kali 6, 180.000 ditambah 50.000 berarti 230.000. Dan yang terakhir ada titik 7,0. Sehingga akan kita peroleh nilai Z-nya di sini ada 30.000 dikali 7 ditambah 50.000 dikali 0. Di mana nilai Z-nya di sini nilai Z akan kita peroleh 21 atau 210.000. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum, keuntungan maksimum. Berarti keuntungan maksimumnya adalah Rp230.000. Bagaimana? Mudah ya? Kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada sebuah pesawat penumpang yang mempunyai tempat duduk 48 kursi dengan bagasi kelas utama 60 kg dan kelas ekonomi 20 kg. Dan kapasitas total bagasinya adalah 1.440 kg. Harga tiket kelas utama Rp1.500.000 dan kelas ekonominya Rp1.000.000 supaya keuntungan dari penjualan tiket pada pesawat tersebut maksimum, maka berapakah jumlah tempat duduk kelas ekonomi? Sama seperti soal sebelumnya, ini kita ubah dulu menjadi model matematika. Dengan kita lihat kata kuncinya adalah pendapatan maksimum dari tiket, maka tiket itu akan menjadi variabel X dan Y. Di sini ada dua kelas, yaitu utama dan ekonomi. Dengan kapasitas kursinya ada maksimal 48. Karena kita nggak tahu untuk ekonomi berapa, untuk utama berapa, maka kita nyatakan X dan Y aja di sini. Lalu ada kapasitas bagasi, yang mana kapasitas bagasi untuk kelas utama adalah 60 kg, untuk kelas ekonomi 20 kg, dengan kapasitas totalnya 1.440 kg. Dan untuk harganya, di sini harganya adalah untuk kelas utama Rp1.500.000 dan kelas ekonomi Rp1.000.000. Nah, ini untuk harga ini dia akan menjadi fungsi objektifnya. Fungsi objektif Z di sini atau Fx, Y bisa kita tulis juga seperti itu, Fx, Y, yaitu 1.500 X ditambah 1.000.000 Y. Dengan fungsi kendala di sini kita punya ada X ditambah Y sama dengan 48, karena kapasitas maksimumnya 48, berarti kita gunakan kurang dari sama dengan. Begitupun kapasitas bagasi, boleh kita sederhanakan begini ya. Jadi 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 144. Dengan tentunya X-nya lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Ini fungsi kendalanya. Lalu, langkah berikutnya kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini untuk pertidaksamaan pertama ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Ketika X-nya 0 berarti Y-nya 48. Dan ketika Y-nya yang 0, X-nya pun 48. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. 48. Kurang dari hasilnya berarti ke kiri. Kemudian di sini untuk pertidaksamaan yang kedua ada 6X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 144. Berarti ketika X-nya 0, 2Y sama dengan 144, maka Y-nya adalah 72. Dan ketika Y-nya yang 0 berarti 6X sama dengan 144. Maka X-nya 144 dibagi 6 yaitu 24. Kita tarik garis seperti ini. Dan inilah daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ada 3 titik yang kita dapat, 1, 2, 3. Titik di sini yaitu 0,48. Titik di sini yaitu 24,0 dan titik di sini kita lakukan sama seperti sebelumnya, eliminasi. Langsung kita eliminasi. Boleh yang ini kita kalikan 2 ya, atau yang ini kita bagi 2, sama saja. Misalkan yang ini kita bagi 2 sekarang, ini kita bagi 2. 6X dibagi 2
berarti jadi 3X ditambah 2Y dibagi 2 adalah Y, sama dengan 144 dibagi 2 adalah 72. X ditambah Y sama dengan 48. Maka ketika kita eliminasi, Y dikurangi Y udah pasti 0 ya. 3X dikurangi X hasilnya adalah 2X sama dengan 72 dikurangi 48, yaitu 24. Maka nilai X yang memenuhi adalah 24 dibagi 2, 12. X-nya sudah dapat 12, tinggal kita cari Y-nya. X ditambah Y sama dengan 48. 12 ditambah Y sama dengan 48, maka Y-nya 48 dikurangi 12 yaitu 36. Maka hasil di sini X, Y 12,36. Nah, setelah itu baru kita substitusikan titik-titiknya ke fungsi fx, y. Pertama ada f 0,48. Berarti di sini ada Rp1.500.000 kali 0 ditambah 1 juta dikali 48, yaitu 48 juta rupiah. Kemudian ada F 12,36. Berarti di sini ada 1.500.000, 1.500.000 kita kalikan 12 ditambah 1 juta dikali 36. 1.500.000 dikali 12. Oke, 1.500.000 dikali 12 adalah Rp1.500.000 dikali 12 berarti sekitar 18 juta ya. 18 juta ditambah 1 juta dikali 36, 36 juta. 36 juta sehingga hasilnya adalah Rp54 juta. Kemudian ada F24,0. Berarti di sini ada 1.500.000 dikali 24 ditambah 1 juta dikali 0. Nah, ini kurang lebih 15 dikali 24, 15 kali 24 36 juta ya. Oke, nah 36 juta rupiah. Dari sini kita peroleh maksimumnya adalah 54 juta rupiah. Ini maksimumnya 54 juta rupiah, tapi yang ditanyakan bukan nilai maksimumnya, melainkan jumlah tempat duduk kelas ekonomi. Maksimumnya ada 54 juta dengan jumlah tempat duduk kelas ekonominya adalah 36 kursi. Maka kesimpulannya boleh kita nyatakan di sini kelas ekonomi harus 36 kursi supaya dia maksimum. Soal terakhir, seorang penjahit mempunyai bahan 60 meter kain wol dan 40 meter kain katun yang akan dibuat menjadi jas dan rok. Untuk pembuatan jas, ada 3 meter kain wol yang dibutuhkan dan 1 meter kain katun. Sedangkan untuk membuat rok, dibutuhkan 2 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Tentukan banyak jas dan rok yang harus dibuat agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya jika harga satu jas Rp180.000 dan harga satu rok Rp100.000. Di sini kita buat model matematikanya dulu, dilihat ya. Keuntungan maksimal atau keuntungan sebesar-besarnya di sini dari jas dan rok. Berarti di sini ada jas dan rok. Lalu untuk membuat jas dan rok ini dibutuhkan ada kain wol dan kain katun. Dengan ada harganya tentunya di sini. Untuk membuat jas, dia membutuhkan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun dengan harga jual Rp180.000. Untuk membuat satu rok dibutuhkan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun dengan harga jual Rp100.000. Lalu kain wol yang tersedia ada 60 meter dan kain katun yang tersedia ada 40 meter. Sedangkan ini harga yang akan kita jadikan fungsi objektifnya. Fungsi objektif Z atau boleh kita tuliskan fx, y. Di sini kita ada 180.000x ditambah 100.000 y. Dengan fungsi kendalanya ada 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60. Lalu ada x ditambah 2y kurang dari sama dengan 40. Dengan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini fungsi kendalanya. Lalu kita buat daerah himpunan penyelesaiannya.
XY. Untuk pertidaksamaan pertama, ketika X-nya 0 berarti 2Y kurang dari sama dengan 60, atau 2Y sama dengan 60, maka Y-nya 30. Ketika Y-nya yang sama dengan 0 berarti X-nya 20. Kurang lebih seperti ini. Arsirannya ke kiri, kurang dari. Kemudian ketika X-nya 0 untuk pertidaksamaan kedua, berarti 2Y sama dengan 40, maka Y-nya 20. Dan ketika Y-nya 0, X sama dengan 40. Kurang lebih seperti ini. Arsirannya ke kiri juga, berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya dengan titik yang akan kita pakai. Di sini ada 0,20, di sini ada 20,0, dan di sini yang akan kita cari dengan lakukan eliminasi. Oke, langsung saja kita eliminasi. Di sini ada 3X ditambah 2Y sama dengan 60. X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita lakukan eliminasi langsung ya. 3X dikurangi X 2X, 2Y dikurangi 2Y 0, 60 dikurangi 40 20. Maka nilai X-nya sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Kita cari Y-nya, pilih salah satu. Di sini ada X ditambah 2Y sama dengan 40. X-nya 10 ditambah 2Y sama dengan 40. Sehingga 2Y sama dengan 40 dikurang 10, 30. Y-nya sama dengan 15. Di sini kita punya 10,15. Sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita substitusikan F0,20. F0,20 berarti ada 180.000 kali 0 ditambah 100.000 dikali 20. Yang mana ini hasilnya adalah 2 juta rupiah. Yang kedua ada F 10,15. Berarti ada 180.000 dikali 10 ditambah 100.000 dikali 15. 1.800.000 ditambah 1.500.000. Berarti ada 3.300.000 rupiah. Kemudian ada F20,0. Berarti ada 180.000 dikali 20 ditambah 100.000 dikali 0. Yang mana ini dapat hasilnya adalah 3.600.000 rupiah. Nah, karena yang ditanyakan adalah keuntungan sebesar-besarnya, maka inilah keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi yang ditentukan adalah banyak jas dan rok. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dibutuhkan 20 jas dan 0 rok.